Suara aktivitas pemain di lapangan padel yang berada di Jalan Haji Nawi, Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, mengganggu warga sekitar. Warga mengaku terganggu lantaran suara berisik dari lapangan padel yang letaknya di tengah pemukiman terjadi sepanjang hari, dari pagi hingga larut malam. Tak hanya bising suara, bola padel juga beberapa kali mengenai rumah warga. Pemprov Jakarta pun ambil langkah terkait masalah ini. Pemprov menegaskan bahwa perizinan baru untuk pembangunan lapangan padel hanya diperbolehkan di zona komersial, bukan pemukiman. Sementara lapangan padel yang belum memiliki PBG atau persetujuan bangunan gedung akan diberi sanksi. Saya akan memulai yang pertama. Untuk lapangan padel sudah diputuskan perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru. Yang berikutnya adalah bangunan atau lapangan padel yang tidak memiliki PBG dilakukan penghentian kegiatan, pembongkaran dan pencabutan izin usaha. Kedepan setiap pembangunan lapangan padel baru wajib mendapatkan persetujuan izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai acuan. Pemprov Jakarta berupaya menyeimbangkan antara antusiasme masyarakat terhadap olahraga padel dan ketertiban tata ruang serta kenyamanan lingkungan. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Sutrisno Fihir, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terkait polemik lapangan padel yang membuat bising hingga mengganggu warga sekitar, juga terjadi di lapangan padel Pulau Mas, Jakarta Timur. Warga pun memprotes keberadaan lapangan tersebut hingga menenangkan atau melayangkan gugatan yang menyatakan lapangan tersebut harus dicabut izin usahanya. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah terhubung dengan rekan Wenda Nura di Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya Wenda, seperti apa situasi terkini di sana setelah PT UN resmi mengabulkan gugatan warga? Ya, selamat siang Vina dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Pulau Mas, Jakarta Pusat, di mana belakangan ini ramai menjadi perbincangan. Di tempat kami melaporkan ini ada salah satu lapangan padel yang belakangan ini viral di sosial media karena ketika ada aktivitas di dalam lapangannya ini mengganggu aktivitas yang ada di luar lapangan padel. Dan kalau bisa saya tunjukkan, Vina, ini lapangan padelnya ini ada di belakang saya, di sebelah kiri saya, dan memang lapangan padelnya ini berada di dalam pemukiman ataupun perumahan begitu, sehingga bukan tidak mungkin ketika ada aktivitas di dalam lapangan padelnya ini suaranya memang sangat bisa terdengar keluar. Terlebih di luar ini merupakan rumah-rumah warga dan katanya memang ketika beraktivitas ini suaranya terdengar jelas keluar sehingga mengganggu waktu istirahat mereka. Nah, dari imbas dari viral video tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga sudah menanggapi hal tersebut, dan Gubernur Pramono Anung menyampaikan bahwa akan menindak tegas lapangan padel yang tidak berizin. Oh ya Vina, mohon maaf sebelumnya kami ada yang perlu kami informasikan juga bahwa di sekitar lapangan padel tempat kami melaporkan ini juga ada tulisan-tulisan penolakan dari warga. Bahkan di belakang saya juga ada spanduk yang cukup besar bahwa tulisannya ini adalah tempat padel ini tidak sah begitu. Nah, sehingga imbas dari hal tersebut, Gubernur Pramono Anung menyampaikan bahwa jika ada lapangan padel yang tidak berizin ataupun tidak sah di Jakarta, itu akan ditindak tegas mulai dari pencabutan izin usaha hingga dibongkar begitu. Dan sampai saat ini Gubernur Pramono Anung juga menyatakan bahwa di Jakarta ini ada lebih dari 390
lapangan padel dan diantaranya masih ada yang belum memiliki izin, baik itu izin bangunannya ataupun izin usahanya, sehingga nantinya akan di cross check kembali dan akan disortir mana-mana saja yang tidak memiliki izin, sehingga nantinya akan ditindak tegas seperti yang sudah tadi disampaikan sebelumnya, seperti dicabut izin usahanya ataupun juga bisa hingga pembongkaran lapangan padelnya. Dan tentunya kita akan lihat tindak tegas dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tersebut untuk lapangan-lapangan padel yang tidak berizin, apakah nantinya ada juga lapangan padel yang sampai dibongkar nantinya. Kita lihat nanti untuk tindak tegas dari Gubernur DKI Jakarta tersebut. Vina. Baik, terima kasih Wenda Nur atas laporannya dari kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Ya, oknum Brimob Polda Maluku yang diduga menganiaya siswa hingga tewas, Bribda Masias Siahaya dipecat secara tidak hormat dari anggota Polri. Pemecatan dilakukan usai sidang kode etik selama lebih dari 12 jam. Sidang etik yang digelar Polda Maluku menetapkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH dari keanggotaan Polri terhadap Bribda Masias Siahaya. Sidang yang berlangsung secara maraton selama 12 jam hingga Selasa subuh ini menghadirkan 14 saksi, baik dari anggota polisi maupun warga sipil di sekitar lokasi kejadian. Dalam putusannya, Bribda Masias dinyatakan terbukti menganiaya seorang pelajar menggunakan helm Korps Brimob saat korban sedang berkendara. Bahkan kakak korban yang berkendara di belakangnya juga terjatuh dan mengalami patah tulang. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan putusan berupa 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Penempatan pada tempat khusus selama 4 hari. Masa penempatan pada tempat khusus dijalani oleh pelanggar terhitung mulai tanggal 21 Februari 2026 sampai dengan tanggal 24 Februari 2026. Dan yang ketiga adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo perintahkan kasus ini ditangani dengan tegas dan transparan. Saya sudah memerintahkan kepada Kapolda, Kadif Propam, ambil tindakan tegas, proses tuntas, beri rasa keadilan bagi keluarga korban. Dan saya minta informasinya, prosesnya transparan. Dan saya kira nanti secara teknis Pak Kadif Humas nanti akan sampaikan di event yang disiapkan. Saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan seberat-beratnya. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis 19 Februari. Korban bersama kakaknya yang menggunakan sepeda motor dituduh terlibat balap liar dan korban dipukul oleh Bribda Masias menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur dan kehilangan kesadaran hingga dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dihebohkan dengan adanya aksi patrol sahur menggunakan sound horeg. Ironisnya, selain membuat jalan raya macet, sebagian pemilik sound juga menampilkan dancer yang berpakaian seksi. Inilah rekaman video warga yang menunjukkan adanya kegiatan patrol sahur menggunakan sound horeg di Desa Jatibanjar, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ribuan warga tumpah ruah memadati jalan desa. Bahkan tak hanya satu, ada belasan sound horeg yang tampil dalam acara tersebut. Ironisnya, sebagian pemilik sound juga menampilkan dancer yang berpakaian seksi untuk menghibur warga.
Dimulai sejak dini hari, aksi sonhorek tersebut baru berakhir pada pukul 8 pagi. Perangkat Desa Jati Banjar membenarkan adanya aksi sonhorek patrol sahur dengan total ada sekitar